Jangan pernah skip videonya agar sahabat mengerti atau memahami. Jika sahabat hanya tahu merek dagang saja dengan cara skip video ini, maka saya tidak memberi kepastian ya bahwa nutrisi untuk akar terpenuhi, nutrisi untuk daun juga tercukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi di channel tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan sekitar tanaman buah dan sayuran dengan perawatan mudah, murah, dan cepat berbuah. Dan seperti inilah perkembangan dari cabai rawit tanpa mulsa di usia ke-28 hari setelah tanam. Perlu sahabat ketahui bahwa setiap konten yang saya publikasikan sesuai dengan pembuktian dari pengalaman yang saya lakukan tanpa ada unsur rekayasa atau kebohongan. Karena itu semua demi menjaga kredibilitas dan kebenaran sesuai pengalaman yang saya lakukan. Sebelum lanjut ke topik pembahasan sesuai judul dalam konten kali ini, maka saksikan dulu yang mau lewat berikut ini. Jangan pernah skip videonya agar sahabat mengerti atau memahami cara pemakaian, dosis penggunaan, dan waktu yang tepat saat menggunakan kedua pupuk mikro fertilizer ini. Jika sahabat hanya tahu merek dagang saja dengan cara skip video ini, maka saya tidak memberi kepastian ya bahwa kedua pupuk ini akan bekerja secara optimal seperti apa yang saya lakukan. Tapi sebelumnya bantu channel ini agar terus maju dan berkembang dan bisa berbagi manfaat dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Untuk pupuk mikro yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu pupuk mikro fertilizer ini, kemudian kalsium. Di balik tanaman sehat terdapat pupuk yang murah, kualitas hebat. Itulah kata yang saya sematkan kepada kedua pupuk mikro fertilizer ini, karena sudah terbukti khasiat dan keunggulannya pada tanaman cabai rawit yang saya tanam di musim penghujan meski tanpa mulsa. Maka dari itu saya berani mempublikasikan dan berbagi pengalaman kepada kawan-kawan. Sebelum saya menyebutkan merek dagang, dosis pemakaian, dan cara pemakaian dari pupuk mikro fertilizer ini, terlebih dahulu saya akan memberikan bukti fisik perkembangan cabai-cabai ini mulai dari pindah tanam hingga saat ini di usia ke-28 hari setelah tanam. Terdapat banyak manfaat dan keunggulan dari pupuk mikro ini, diantaranya mengoptimalkan laju pertumbuhan, mencegah daun keriting atau ceker ayam, mencegah kerontokan dan kering pucuk daun, dan banyak manfaat lainnya. Unsur hara yang terdapat pada pupuk mikro fertilizer ini diantaranya magnesium, boron, nitrogen, dan unsur hara makro lainnya. Untuk dosis pemakaian pupuk mikro fertilizer ini saya pakai 1 sendok makan tiap 10 liter air. Kemudian untuk pemakaian saya gunakan tiap 10 hari sekali, berbarengan dengan pupuk makro yang saya gunakan yang diaplikasikan dengan cara kocor. Ada alasan tersendiri ya ketika saya menggunakan pupuk mikro fertilizer atau mikroboron ini di musim penghujan seperti sekarang. Unsur hara yang terdapat pada pupuk mikro boron plus magnesium ini diantaranya boron 55%, magnesium 25%, nitrogen 10%, kalsium 6%, dan unsur hara mikro lainnya. Untuk merek dagang saya gunakan dari mikroboron plus magnesium, yang mana pupuk ini dibanderol dengan kisaran harga 28 hingga 30 ribu rupiah. Untuk harga sekelas pupuk pertanian bisa dibilang relatif cukup murah ya, karena harapan semua petani menginginkan
dengan biaya murah memiliki hasil melimpah. Untuk pupuk daun saya gunakan yang memiliki unsur kalsium yang tinggi ya, karena salah satu unsur hara yang paling penting saat masa vegetatif atau masa pertumbuhan adalah kalsium. Yang mana unsur kalsium ini tidak terdapat pada pupuk makro. Kalsium memiliki peran yang sangat penting bagi tanaman dalam proses pertumbuhan maupun kesehatan fisik tanaman. Penting untuk kawan ketahui supaya kalsium ini memiliki hasil yang maksimal, gunakan juga perekat, penembus, dan pembasah agar kalsium ini tidak mudah tercuci oleh air hujan atau embun. Mengingat kondisi curah hujan tinggi ya setiap hari. Kalsium memiliki peran yang sangat penting bagi tanaman dalam proses pertumbuhan maupun kesehatan fisik tanaman. Jika tanaman kekurangan kalsium, efek yang terjadi daya tahan tanaman menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Apalagi di musim hujan seperti sekarang yang mana pertumbuhan spora jamur sangat begitu cepat. Unsur kalsium memiliki peran penting terutama pada titik-titik tumbuh tanaman, terutama pada pucuk muda dan pertumbuhan ujung akar. Selain itu, jika tanaman kekurangan kalsium, maka akan menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak stabil dan terhambat. Dikarenakan unsur hara kalsium yang terdapat pada pupuk mikro boron plus magnesium hanya 6%, maka saya gunakan pupuk mikro yang memiliki kandungan kalsium yang tinggi untuk melengkapi pupuk mikro boron plus magnesium, sehingga nutrisi untuk akar terpenuhi, nutrisi untuk daun juga tercukupi. Untuk merek dagang saya pakai dari Calcium Fertilizer atau nutrisi super kalsium. Nutrisi super kalsium ini memiliki kandungan kalsium sebanyak 98%, MgCO3 atau magnesium karbonat 23%, CaO atau kalsium oksida 55%, MgO magnesium oksida sebanyak 11%, dan boron sebanyak 6%. Untuk cara pakai, saya gunakan 2 kali dalam seminggu. Itu pun jika hujan setiap hari ya. Jika hujannya jarang, saya gunakan 1 kali dalam seminggu. Kemudian untuk dosis pemakaian, mulai dari pindah tanam hingga usia 20 hari setelah tanam, saya pakai 1 sendok teh tiap 3 liter air yang digunakan. Di usia 23 hari setelah tanam, dosis kalsium ini saya naikkan jadi 1 sendok makan tiap 3 liter air. Karena mengingat curah hujan sangat tinggi ya, dan hampir setiap hari. Untuk harga relatif cukup murah dan terjangkau. Dari kemasan 1 kg ini berisikan 2 bungkus. Harganya kurang lebih 11 hingga 12.000 rupiah. Untuk cara pengaplikasian, saya aplikasikan pupuk kalsium ini dengan cara spray atau disemprotkan melalui daun. Dan saya punya alasan tersendiri ya, kenapa tidak dikocor. Menurut paham saya, dengan cara spray itu lebih cepat diserap oleh daun. Selain itu, cara spray lebih menghemat pemakaian ketimbang dikocor. Meskipun tertulis pada kemasan bisa dilakukan dengan cara kocor. Manfaat dari kedua pupuk mikro fertilizer yang saya gunakan ini untuk memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Dan alhamdulillah sudah terbukti ya, tanaman cabai yang saya tanam meski tanpa mulsa, hingga saat ini tidak ada satupun tanaman yang layu ataupun mati. Meskipun tanaman diguyur hujan setiap hari, tanaman tetap tegak dan kokoh tanpa roboh. Maka dari itu saya berani merekomendasikan kepada kawan-kawan. Oke kawan, itulah penjelasan tentang kedua pupuk mikro fertilizer yang saya gunakan ini. Meski memang saya akui bahwa menanam cabai tanpa mulsa memiliki beberapa kendala ya, baik itu kendala bedengan, rumput liar, dan kendala lainnya.
Tapi hal seperti itu salah satu sebuah resiko yang sudah diperhitungkan sebelum saya menanam cabai tanpa mulsa. Apapun cara yang dilakukan tanpa mulsa atau pakai mulsa, yang namanya sebuah risiko itu pasti ada ya. Tidak serta-merta jika pakai mulsa dijamin 100% tanaman tanpa masalah atau resiko. Dan begitu juga sebaliknya. Masalah biaya dikembalikan kepada kemampuan materi dan keinginan masing-masing dalam budidaya tanaman cabai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu channel ini agar terus maju dan berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pertanian Channel.